Halo sahabat belajar pajak, selamat datang kembali di channel Edi Azhari dan rekan belajar pajak. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, sebelum kita mulai untuk pembahasan kali ini, yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe untuk mendukung channel saya supaya lebih berkembang lagi. Nah, yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak telah mendukung channel saya supaya lebih berkembang lagi. Nah, sebelum kita mulai lagi, saya minta dukungannya untuk channel saya ini, channel saya pribadi yang berisi tentang berbagai macam hiburan atau kegiatan saya yang ada di lingkungan saya. Kesempatan kali ini saya akan berbagi pengalaman atau menjelaskan tentang inovasi baru dari DJP online ataupun dari kantor pajak mengenai aplikasi yang baru yang akan kita gunakan di tahun 2025. Itu rencananya ya. Nah, aplikasi baru itu mengenai Korpak. Nah, saya kemarin sudah mengikuti pelatihan dari kantor pajak Pratama Udita dan Tulungagung. Langsung saja kita mulai. Apa sih Kortek itu dan fitur-fiturnya apa saja? Nah, kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebagian kecil ya, atau poin-poin utamanya yang ada di Kortek. Nah, Kortek itu apa sih? Kortek itu merupakan sistem administrasi layanan dari Direktorat Jenderal Pajak yang memberi kemudahan bagi pengguna. Nah, pembangunan Kortek ini merupakan bagian dari proyek pembangunan sistem administrasi perpajakan atau bisa dikenal dengan PSIAP. Nah, itu sesuai dengan PP nomor 40 tahun 2018 yang lalu. Nah, itu pengaplikasiannya mulai tahun 2025 nanti. Nah, sekarang manfaat Kortek itu ada wajah yang di sini saya merangkumnya ada 4 manfaat Kortek. Yang pertama adalah semua layanan perpajakan terintegrasi dalam satu aplikasi. Nah, sebelum ada inovasi Kotek ini, untuk laporan perpajakannya kan berbeda-beda. Ada yang di DJP online, kemudian ada yang di web e-faktur, kemudian ada di Innova. Nah, untuk manfaat kedua adalah meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yang ketiga adalah meningkatkan kualitas layanan. Nah, kalau sebelumnya kan untuk kualitas layanannya sering down dan sering terjadi trouble. Nah, di sini manfaatnya adalah meningkatkan kualitas pelayanannya. Kemudian yang keempat, manfaatnya adalah meningkatkan kemampuan analisis data. Sebelumnya kita kan tidak mendapatkan data yang dibuat oleh berbagai pihak yang terkait, data yang menerbitkan misalkan contoh menerbitkan faktur pajak untuk kita ataupun bukti potong, itu kita tidak bisa ngecek berbagai macam data apa saja yang sudah dibuatkan dengan menggunakan NPWP kita. Nah, sekarang adanya inovasi Kotek ini akan lebih jelas dan lebih lengkap. Nah, selanjutnya adalah apa aja sih yang baru di Kotek itu? Dalam penggunaan Kotek itu ada dua bahasa. Yang pertama yang bahasa Indonesia, kemudian yang kedua adalah bahasa Inggris. Selanjutnya yang baru itu adalah terdapat lonceng notifikasi. Nanti lonceng notifikasi itu berisi tentang pemberitahuan, himbauan, ataupun surat-surat dari Direktorat Jenderal Pajak, ataupun kita sudah melakukan pelaporan itu nanti terdapat notifikasinya di situ. Nah, selanjutnya juga terdapat fitur impersonated. Nah, fitur ini terdapat drop down list di bagian atas. Itu berisi WP yang dapat kita akses dalam menjalankan peran kita sebagai pengurus atau wakil dari wajib pajak. Nah, selanjutnya adalah fitur deposit. Nah, ini yang baru mengenai fitur deposit. Nah, fitur deposit merupakan fitur baru, yaitu fitur pembayaran. Istilahnya kita bisa melakukan deposit atau melakukan pembayaran awal kita apabila dapat uang lebih kita simpan dulu di deposit pajak.
biar nanti kalau sewaktu-waktu kita mendapatkan kewajiban untuk melakukan pembayaran, tinggal kita ambil di deposit tersebut, tidak mengambil langsung dari kantong kita. Nah, itu dalam fitur deposit, itu yang pertama, kita dapat mengisi deposit dengan menggunakan kode billing dengan jenis setoran 4168 100. Kemudian, fitur deposit ini dapat mencegah terjadinya keterlambatan pembayaran oleh wajib pajak, karena kan kita sudah melakukan deposit di awal, jadi kan tidak akan terkena sanksi keterlambatan. Nah, yang ketiga, saldo deposit bisa digunakan wajib pajak untuk bayar pajak terutang setelah draft selesai disusun. Kemudian, fitur deposit ini muncul ketika saldo tercukupi. Jika saldo kurang, wajib pajak tetap bisa membuat kode billing seperti biasa ya. Yang terakhir, WP dapat mendapatkan imbalan bunga atas saldo deposit tersebut. Jadi, saldo deposit di Kortek ini kita tidak akan mendapatkan bunga atas saldo tersebut. Nah, itu kan kelemahannya. Nah, kemudian di dalam Kortek terdapat SPT masa PPN. Nah, kalau sebelumnya kan SPT masa PPN kan ada dua fitur. Yang pertama adalah web e-faktur, yang kedua adalah Enova. Nah, web e-faktur untuk pelaporan dan Enova bisa berisi mengenai rincian profil wajib pajak dan melakukan permintaan nomor seri faktur pajak. Nah, sekarang di dalam Kortek ada berbagai macam inovasi. Yang pertama, aplikasi masa PPN dalam negeri, pemungut PPN, non-PKP dan pemungut PPN dengan melalui sistem elektronik atau PMSE yang dapat diakses oleh non-PKP dan PKP. Nah, yang kedua, keuntungannya adalah nomor seri faktur pajak itu akan tersedia secara otomatis. Jadi kita tidak diharuskan meminta nomor seri faktur pajak. Nah, itu timbul kita membuat faktur pajak, nomor seri fakturnya langsung otomatis dari kantor pajak. Nah, selanjutnya untuk kompensasi faktur pajak masukan dari masa sebelumnya akan terisi secara otomatis. Jadi kita tidak diharuskan mengisi secara manual. Kemudian yang keempat adalah terdapat histori penggunaan saldo, kompensasi kelebihan pajak masukan dan pajak keluaran. Kemudian yang terakhir, pengurutan PPN terintegrasi dengan faktur pajak yang diterbitkan oleh rekanan. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi bahwa faktur pajak masukan itu ada yang kelewat. Nah, selanjutnya ada PPh masa 21. Nah, di SPT masa PPh 21 itu yang pertama, putih potong sudah real time. Jadi ketika lawan transaksi itu sudah menerbitkan putih potong kepada kita, kita sudah bisa langsung melihat putih potong tersebut. Nah, yang kedua, cabang usaha atau WP cabang dapat menerbitkan putih potong, tetapi laporan dan pembayaran hanya dilakukan oleh wajib pajak pusat. Kemudian yang ketiga adalah apabila terdapat pembaruan atau update aturan akan terisi otomatis secara web. Nah, jadi kita tidak perlu melakukan update aplikasi lagi seperti yang dahulu-dahulu yang update aplikasi WP21 yang versi 2.1, 2.2, yang terakhir 2.4, dan yang terbaru lagi kita pakai EBUPOT di DJP Online. Nah, selanjutnya di Kortek itu terdapat buku besar wajib pajak. Nah, buku besar wajib pajak itu yang pertama berisi tentang semua transaksi yang berhubungan dengan wajib pajak. Kemudian yang kedua, transaksi perpajakan di sesi debit mencatat transaksi terkait kewajiban wajib pajak, antara lain pelaporan SPT kurang bayar, SKPKB, SKPKBT, kemudian STP, dan upaya hukum yang menyebabkan kekurangan pembayaran. Kemudian yang ketiga, transaksi perpajakan di sisi kredit menggambarkan hak yang dimiliki yang telah dilakukan oleh wajib pajak, antara lain pembayaran, SPT kurang bayar, pembayaran deposit, kemudian SPT lebih bayar, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah SPT tahunan badan. Nah, di sini ada yang baru lagi. Mengenai pengisian, dimulai dari induk, kemudian lanjut ke lampiran yang dibesarkan oleh jawaban wajib pajak pada halaman induk. Kemudian, laporan laba rugi pada laporan keuangan telah tersedia dalam format standarisasi dan terintegrasi dalam
lampiran 1 yang mencakup 12 sektor usaha. Nah, kemudian yang terakhir adalah seluruh bukti potong yang diterbitkan oleh pemotong akan terpopulasi ke dalam SPT tahunan PPA Badan. Nah, selanjutnya SPT tahunan orang pribadi. Nah, SPT tahunan orang pribadi itu hanya terdapat satu jenis formulir SPT. Nah, kalau yang dulu kan untuk jenis SPT-nya kan ada 170 S, kemudian SS, dan 170. Nah, kalau yang di Kotek ini, kita nantinya cuma satu jenis formulir yang pengisian SPT-nya dimulai dari induk dengan menjawab pertanyaan, kemudian lanjut ke lampiran yang dipersyaratkan. Kemudian yang kedua, seluruh bukti potong yang dititipkan oleh pemotong akan terpolot dalam SPT tahunan orang pribadi. Kemudian yang ketiga, wajib pajak orang pribadi yang memenuhi persyaratan tidak perlu memperlakukan laporan SPT tahunan. Nah, seperti yang sebelumnya ya, tapi itu menunggu info resmi dari DJP. Nah, demikian penjelasan dari saya atau pengalaman saya yang sudah mengikuti pelatihan di kantor pajak. Nah, bagi teman-teman yang ada pertanyaan atau ada pendapat yang berbeda, silahkan tulis di kolom komentar sini ya. Demikian penjelasan dari saya, dan bagi yang suka dengan video saya kali ini, silahkan klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke media sosial lainnya. Terima kasih, bye-bye.